Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin berbagi wawasan kepada kalian mengenai materi daur biogeokimia. Nah, sebelum masuk ke materinya, apakah kalian sudah tahu apa itu daur biogeokimia? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu daur biogeokimia, mari kita simak penjelasan dari salah satu rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Daur biogeokimia adalah perputaran atau daur unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali ke lingkungan yang berlangsung terus-menerus. Unsur-unsur kimia yang terdapat di alam dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Unsur-unsur kimia tersebut akan disintesis oleh tumbuhan menjadi berbagai senyawa organik seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Daur biogeokimia dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu daur gas, daur cair, dan daur padat. Daur gas meliputi daur karbon dan daur nitrogen. Daur cair meliputi daur air, daur hidrologi. Daur padat sedimen meliputi daur fosfor dan daur sulfur belerang. Di dalam daur biogeokimia ini ada beberapa macam, yaitu ada daur fosfor, daur sulfur, daur nitrogen, dan daur karbon. Dan pembahasan kami di sini kami akan menjelaskan mengenai daur fosfor. Sebelum itu kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari daur fosfor terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya Mas Dinar dan Mas Nafik. Nah, pada presentasi ini kelompok kami yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh Mas Nafik akan membahas salah satu dari 3 tipe daur biogeokimia, yakni daur padat sedimen berupa daur fosfor. Nah, sebelum itu, mendengar kalimat daur fosfor jadi mengingatkan kita pada fosfor, pada kata fosfor yang biasanya kita temui di mata pelajaran kimia. Nah, tapi ini kok ada juga di mapel biologi sih? Nah, apa yang mendasari fosfor ini bisa kita pelajari pada mapel biologi juga, terutama pada materi daur biogeokimia ini. Oleh karena itu, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan dari rekan saya lainnya, yakni Mas Davin dan Mas Yusuf serta Mas Dinar, yang masing-masing akan menjelaskan tentang pengertian apa itu fosfor, apa peran fosfor dalam kehidupan, dan apa pengertian dari daur fosfor. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, setelah mengenal apa itu daur biogeokimia, kita akan lanjut ke mengenal apa itu fosfor. Fosfor merupakan elemen penting pada makhluk hidup, elemen penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang terdapat pada daur biogeokimia. Fosfor merupakan unsur kimia yang ditemukan di bumi berbentuk senyawa yang dapat ditemukan di air, tanah, dan sedimen. Setelah mengetahui apa itu fosfor, ternyata fosfor itu ada peran khusus dalam kehidupan. Sebagian besar fosfor terletak di dalam mineral tertentu yang juga terbilang langka. Banyak senyawa fosfor hadir di litosfer, di mana mereka hadir dalam batuan dan endapan sedimen. Nah, jadi peran fosfor dalam kehidupan lebih dikenal sebagai penunjang proses evolusi pada makhluk hidup. Selain menjadi sumber energi, fosfor berperan untuk membentuk membran sel. Bagi hewan, fosfor digunakan sebagai penyokong tulang dan giginya. Di samping perannya untuk makhluk hidup, fosfor berperan penting dalam proses ekologis, yaitu membentuk bakteri, fotosintetik, dan gagal guna menghasilkan oksigen. Selanjutnya adalah pengertian dari daur fosfor. Daur fosfor adalah proses perubahan fosfat dari fosfat anorganik menjadi fosfat organik dan sebaliknya yang berlangsung secara terus-menerus. Di alam, fosfor terdapat dalam 2 bentuk, yaitu fosfat organik dan fosfat anorganik. Fosfat organik adalah fosfat yang terdapat di dalam tubuh organisme, sedangkan fosfat anorganik adalah fosfat yang terdapat di dalam batuan, tanah, dan air. Di dalam tubuh makhluk hidup, fosfor berfungsi menyimpan dan memindahkan energi dalam bentuk ATP, membentuk asam nukleat, serta membantu proses respirasi dan asimilasi. Oke, terima kasih atas penjelasannya materinya Mas Davin, Mas Yusuf, dan Mas Dinar. Nah, jadi itu tadi penjelasan awal tentang daur fosfor ini. Dan tidak perlu lama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan intinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang terdapat dalam daur fosfor ini.
Langsung saja kita lihat pada gambar ini. Tahapan pertama daur fosfor diawali dengan pelapukan batuan yang mengandung fosfor, sehingga fosfor berpindah ke dalam tanah dan masuk ke dalam air. Pelapukan ini terjadi secara alami yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor cuaca, hujan, dan erosi. Nah, ketika batuan yang mengandung fosfor tadi terkena hujan, maka akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Di sini tergambar pada gambar yang pertama di sini. Terus tahapan yang kedua, ada tumbuhan atau jamur atau mikroorganisme di sekitarnya yang akan menyerap fosfor dari tanah dalam bentuk fosfat anorganik yang yaitu H2PO4-, HPO42-, dan PO43-. Tahapannya ada di sini. Nah, lanjut di tahapan yang ketiga. Di tahapan yang ketiga, fosfor di dalam tubuh tumbuhan berpindah ke dalam tubuh hewan melalui rantai makanan. Nah, pada tahap ini, hewan herbivora, misalnya siput yang telah kami contohkan di sini, akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mereka mengonsumsinya. Nah, sedangkan pada hewan karnivora, fosfor akan diperoleh ketika hewan tersebut memangsa karnivor lainnya. Bisa dilihat di gambar yang sebelah sini. Tahapan yang keempat, jika tumbuhan dan hewan mati, terjadi proses dekomposisi oleh organisme pengurai, sehingga fosfor akan dilepaskan kembali ke alam. Fosfat yang sudah masuk ke dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Kita sudah sampai proses di sini. Lanjut, tahapan selanjutnya, fosfor di dalam tanah tadi akan berpindah ke badan air melalui proses pengisian tanah. Jadi setelah tadi dari pengurai, kembali lagi ke dalam tanah, kemudian masuk ke proses ini, pencucian, kemudian ada fosfat dalam larutan presipitasi kimia. Nah, lanjut ke tahapan yang keenam. Di sini selanjutnya tumbuhan air akan memanfaatkan fosfor yang terdapat dalam air untuk kebutuhannya. Melalui rantai makanan di dalam badan air, fosfor akan berpindah ke dalam tubuh hewan air. Jadi pada prosesnya itu nanti tumbuhan air akan memanfaatkan fosfor yang terdapat dalam air tadi untuk kebutuhannya. Jadi melalui rantai makanan, fosfor itu akan berpindah ke dalam tubuh hewan air. Lanjut, proses ketujuh. Jika tumbuhan dan hewan air mati, akan terjadi proses dekomposisi. Di sini, fosfor akan diendapkan di dalam badan air atau sedimentasi. Pengendapan detritus ke bagian dasar. Nah, di sini ada gambar sedimentasi. Lanjut, proses yang terakhir adalah proses pengangkatan tanah atau batuan dari dasar laut yang dapat mengembalikan fosfor ke daratan. Nah, di sini setelah dari proses sedimentasi, naik ke atas lagi ke pengangkatan geologis. Nah, itu nanti dari yang berasal dari dasar laut itu nanti bisa kembali ke daratan. Bentuknya seperti ini. Baiklah, jadi seperti itu tadi merupakan penjelasan saya mengenai tahapan-tahapan pada daur fosfor. Kemudian perlu diketahui juga bahwa daur fosfor ini akan terus berjalan lambat di alam sepanjang hari. Jadi daur fosfor ini akan terus jalan, tapi prosesnya lambat. Oke, setelah kita tadi mengupas tuntas tahapan-tahapan dalam daur fosfor, sekarang kita waktunya bergeser untuk mencari tahu apa sih dampak aktivitas manusia pada daur fosfor ini. Penjelasan kali ini akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Zulfa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah dampak aktivitas manusia pada siklus fosfor. Sejumlah aktivitas manusia seperti penggunaan pupuk dan juga eutrofikasi buatan dan lainnya memiliki dampak besar pada siklus fosfor. Misalnya, penggunaan pupuk fosfor untuk meningkatkan tingkat fosfor dalam tanah. Terlalu sering menggunakan pupuk dapat mengurangi kesuburan tanah dan juga berbahaya bagi mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Ketika ini hanyut ke aliran air dekat dan berbahaya bagi kehidupan akuatik. Nah, baik, terima kasih atas penyampaian materinya Mbak Zulfa. Jadi itu tadi merupakan beberapa dampak aktivitas manusia pada daur fosfor ini. Ternyata cukup banyak, bukan? Nah, baik, tibalah kita di penghujung presentasi. Tapi sebelum kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua, ada satu rekan saya lagi, yaitu Mbak Cika, yang akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan materi yang baru saja kami bahas. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi, keberadaan daur fosfor ini sangat diperlukan untuk pelestarian makhluk hidup dalam ekosistem di bumi.
Terdapat banyak daur biokimia yang berfungsi untuk mengembalikan unsur-unsur kimia yang telah dipakai oleh seluruh komponen bumi, baik itu biotik maupun abiotik. Dengan begitu, kelangsungan hidup di bumi akan terjaga. Selain itu, unsur fosfor memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Siklus daur fosfor ini akan berlangsung secara terus-menerus atau berulang-ulang. Proses pelapukan pada siklus daur fosfor ini bahkan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk diselesaikan. Hal ini membuat siklus fosfor dianggap sebagai salah satu siklus biokimia paling lambat. Juga demikian, siklus fosfor dapat digolongkan ke dalam siklus lokal, yaitu yang dapat mengalir di suatu ekosistem tertentu. Senyawa fosfor inilah yang dapat digunakan oleh tumbuhan sebagai bahan untuk sintesis organik, sedangkan hewan memperolehnya dengan memakan tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Itulah mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen. Melalui tumbuhanlah senyawa-senyawa anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh organisme, terutama hewan, dapat terpenuhi. Siklus fosfor diperoleh melalui proses biologis serta geologis pada suatu ekosistem. Baik, kesimpulan sudah. Nah, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang materi daur fosfor yang baru kami sampaikan. Semisal ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan saja. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, apabila sudah cukup, kami akhiri presentasi pada kesempatan kali ini. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 2, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengena di hati kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.